Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya keris ini adalah keris yang berluk, varian berluk, jadi bukan keris lurus. Kalau kemarin-kemarin banyak sekali saya bahas keris lurus, tapi kalau ini agak banyak keris yang luk ya. Kebetulan luknya ini ada 11. Mungkin Anda bisa mengira-ngira apakah keris tersebut adalah berdapur Sabu Inten atau Cinarito juga. Ada banyak lain yang varian yang berluk 11. Kebetulan keris ini banyak di request, tapi barangnya memang nggak ada. Barangnya itu bukan gini ya, bukan nggak ada, tapi memang langka. Jadi ketika sudah nyari, estimasi ya, ketika kita bandingkan dengan keris-keris tilam upih misalnya yang memang keberadaannya sangat banyak dan produksinya sangat banyak, dari hal teknis pembuatannya pun kan lebih simpel kalau keris lurus. Tapi kalau luk ini memang membutuhkan skill yang betul-betul hebat. Jadi kalau empunya nggak linuweh, kadang luknya pun nggak ngerengkol ataupun kurang sip gitu garapnya. Nah, kebetulan saya dapat ini keris yang sip secara garapnya. Tentunya karena usianya sudah tua, maka memang kondisi wilahnya ya kita harus memaklumi karena sudah dimakan usia. Nah, biar nggak panjang lebar, biar tidak penasaran, langsung saja saya buka seperti apa kerisnya. Baru saja saya tandai teman-teman. Ini sebetulnya keris ini cukup lama, karena memang proses bongkar dan lain-lain dan pindah tempat dan lain-lain. Kali ini sudah cukup nyaman saya di ruangan ini teman-teman, dan saya desain sedemikian rupa. Kebetulan nanti Mas Andrian akan mencoba tampil di depan publik. Nah, jadi biar gak penasaran, kadang ada ini ya, customer itu atau pelanggan saya itu sampai video call saya berkali-kali tapi nggak diangkat karena memang pengen tahu mukanya, padahal mukanya biasa-biasa aja. Nah, insya Allah nanti saya akan tampil secara tatap muka dengan para pandemen semuanya agar lebih luas untuk menyampaikannya dan agar lebih konotasinya agar lebih sampai begitu ya pengertiannya. Kalau seperti ini ya nyampe juga sih, cuman kayaknya memang gak marem gitu kalau gak tampil muka saya. Oke sahabat-sahabat sekalian, melihat dari sandangannya, ini adalah sandangan Kayaman Ngajak Jakarta, namun tidak klop karena di sini dedernya pun adalah deder gaya Surakarta. Ya harap dimaklumi karena memang ini dapatnya di desa ya, sehingga orang awam tentang keris maksud saya itu akan tidak begitu memahami, sehingga sandangan apapun ya dimasukkan begitu. Oke, langsung saja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman, luknya ada 11. Coba ricikannya akan saya sampaikan ya. Jadi ini adalah kembang kacang. Yang gaya kembang kacangnya ini adalah gaya kembang kacang Mukubimo. Lalu ada di sini jalen, dan di sini ada lambe gajah namanya, pijetan, tikel alis, dan di sini ada serawean. Sogoannya ini rangkap teman-teman. Ini sogoan namanya, ada greneng di sini. Dan luknya itu ada 11. Sehingga dikatakan bahwa keris dengan berdapur luk 11. Berikut juga ricikan yang saya sampaikan tadi. Ini merupakan keris berdapur Sabu Inten. Lalu tangguhnya masuk mana ini Mas Andrian? Oke, tangguhnya ini adalah tangguh Mojopahit. Kenapa disebut Mojopahit? Kesan-kesan teman-teman. Maka banyak yang tanya tangguh bagaimana caranya menangguh. Sebetulnya sudah tertera ya di berbagai buku-buku perkerisan, ciri-ciri khas daripada keris Mojopahit misalkan, atau Singosari dan lain-lain itu sudah tertera. Maka kalau kita melihat teman-teman kecenderungan daripada ciri-ciri khas, ini sangat khas Mojopahit ya, terlihat begitu demes daripada tampilan besi yang lumer dan juga terkesan wingit ketika dipandang.
Wingit ini representasinya bagaimana begitu? Representasi dari wingit ini adalah suatu kesan-kesan aura. Ketika Anda memandangnya, teman-teman, itu yang dimaksud wingit. Tampak wingit, ada getaran-getaran resonansinya, lalu Anda terasa di hati itu nyes gitu ketika memandang. Lalu ada nganyang batin, itu namanya wingit. Ya, terasa ada getaran resonansi antara jiwa Anda secara esoteri, secara kerohanian, secara khaddamnya itu terasa. Itu namanya wingit. Jadi kalau dipandang memang keris-keris Mojopahit itu tampilannya wingit, maupun dapur apapun. Dapur apapun itu terlihat wingit memang. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, ini adalah tangguh Mojopahit ya. Sekitar abad ke-14, jadi 1300 sekian. Saya mengira ini masih ada pada zaman era Gajah Mada. Nah, Sabu Inten ini sangat familiar di kalangan masyarakat. Ada 3 yang paling familiar, yaitu keris Nogososro, keris Sengkelat, dan juga yang ketiga adalah keris Sabu Inten ini. Nogososro itu lambang dari kekuasaan, biasanya dipegang oleh para raja. Sengkelat pun sama, yaitu diagem oleh para menteri-menteri, dan Sabu Inten itu biasanya diagem oleh para kaum bangsawan, para pemodal besar, para pengusaha, para konglomerat. Itu di zaman dulu Majapahit, bahkan sampai saat ini pun sama, teman-teman. Sebuah lambang kekayaan, makna yang merepresentasikan sebuah kekayaan yang banyak, yang tidak pernah habis. Karena memang di sini suatu lambang Sabu Inten ini memang kental dengan sebuah kerejekian. Apa yang diharapkan seorang empu ketika seorang mengagem keris Sabu Inten? Yang diharapkan adalah orang tersebut memiliki rezeki yang banyak, ya, dan memiliki sifat yang tidak boros. Sehingga apa? Tabungannya semakin banyak, semakin banyak. Itu adalah makna filosofis, teman-teman. Sebuah makna filosofis ini saya wajib untuk menyampaikan, karena memang keterkaitan keris ini dengan mistik itu memang tidak bisa terpisahkan. Bahkan UNESCO saja mematenkan sebuah kekayaan di Indonesia ini, yaitu keris. Itu juga ada unsur klinik atau mistiknya memang. Terlepas dari teman-teman sekalian untuk mempercaya atau tidak, yang penting saya sudah menyampaikan hal ini. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lihat dari sisi pamor ya. Kalau kita lihat pamornya ini adalah seperti pamor atek, teman-teman. Ya, karena coba Anda perhatikan, ini tegak lurus dan meliuk-liuk mengikuti pamornya. Pamor atek. Coba Anda perhatikan dengan seksama bagaimana serat-seratnya. Kemungkinan memang ini adalah pamor atek, teman-teman. Bisa jadi ini adalah pamor Banyumili atau pamor Singkir. Ya, bisa jadi. Tinggal diwarangi atau tidak. Tapi kalau kaum esoteri atau yang menyukai spiritualitas, kadang-kala memang enggan untuk mewarangi. Karena apa? Alasannya, ada yang beranggapan bahwa ketika keris itu diwarangi, apalagi keris-keris wingit, itu dianggap khodamnya akan lari dari ininya, dari kerisnya. Itu anggapan-anggapan. Banyak perbedaan, tapi dalam perbedaan itu banyak hikmahnya ya. Jadi tidak perlu diperuncing lah. Siapa yang suka esoteri, siapa yang suka keris melihat dari sisi seninya, itu tidak masalah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya rasa memang sangat bagus secara tampilan, dan juga coba Anda perhatikan looknya itu sangat luas sekali, dan ini panjangnya sekitar, coba saya ukur sekalian biar tidak penasaran, sekitar 29 teman-teman, 29 cm. Cukup cukup sudah korosif, itu juga cukup banyak. Kalau bisa diperkirakan, saya memperkirakan bahwa keris ini dulunya sangat tebal sekali dan gagah merbawani, teman-teman. Namun karena memang usia, sekali lagi ya, harap dimaklumi, karena usia, maka keris tersebut akan mengalami korosif yang cukup signifikan sehingga tampilannya agak mengecil seperti ini. Itu harap dimaklumi. Yang terpenting adalah bahwa kita dapat menyelamatkan keris ini.
bukan tidak bernilai keris seperti ini teman-teman. Bahkan untuk kaum spiritualitas ya yang mengarah kepada esoteri, keris sapu inten apalagi dapur Majapahit itu seberapa besar harganya pun kalau dia suka biasanya dikejar terus biasanya. Karena memang sapu inten sangat langka sekali dan juga memang wingit teman-teman. Inilah persembahan dari saya untuk video kali ini yaitu keris sapu inten. Dapur sapu inten pamor adek ya, pamor adek dan tangguh Mojopahit sekitar abad ke-14 yaitu tahun 1300 sekian di masa Gajah Mada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.